Pada suatu malam yang gelap dan dingin, aku, Sarah, dan keluargaku pindah ke sebuah perumahan angker di pinggiran kota. Rumah baru kami terletak di antara pepohonan yang tua dan rimbun, dengan atmosfer yang terasa mencekam bahkan sejak pertama kali kami melangkah di dalamnya. Tetapi, harga yang terjangkau membuat kami memutuskan untuk tetap tinggal. Setelah beberapa hari tinggal di sana, aku mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Suara langkah kaki di malam hari tanpa sumber yang jelas, bayangan-bayangan aneh di sudut-sudut ruangan, dan aroma bunga yang menyengat di udara membuat bulu kuduku merinding. Namun, aku berusaha mengabaikan semua itu, berpikir bahwa itu hanyalah imajinasi saja. Suatu malam, ketika aku sedang sendirian di ruang tamu, aku mendengar suara derap langkah kaki yang semakin mendekat. Hatiku berdegup kencang ketika pintu rumah terbuka dengan sendirinya, dan masuklah seorang wanita tanpa kepala. Tubuhnya tampak membawa seember air dan serokan, seperti sedang melakukan tugas rumah tangga. Aku membeku di tempat, tak bisa bergerak atau bersuara. Keesokan harinya, aku bercerita pada Sarah tentang pengalaman menyeramkan itu. Tetapi dia hanya tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah buah pikiranku yang berlebihan. Namun, kejadian itu membuatku semakin yakin bahwa rumah ini benar-benar dihuni oleh sosok wanita tanpa kepala. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah ini. Aku menggali informasi dari tetangga-tetangga sekitar dan menemukan bahwa rumah ini dulunya dimiliki oleh seorang wanita tua yang meninggal secara misterius. Legenda di kalangan penduduk setempat mengatakan bahwa rohnya masih berkeliaran di sekitar rumah itu, mencari kepala yang hilang. Semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin sering aku melihat sosok wanita tanpa kepala itu. Dia selalu terlihat sibuk dengan pekerjaannya, seolah-olah tidak menyadari keberadaanku di sana. Aku merasa iba padanya, terjebak di dunianya yang gelap tanpa kepala untuk dijadikan tempat tinggal. Sarah mulai khawatir dengan obsesiku terhadap wanita tanpa kepala itu. Dia berusaha meyakinkanku bahwa itu semua hanya ilusi. Tetapi aku tahu apa yang kulihat dan rasakan. Bahkan suamiku, Michael, mulai ragu-ragu tentang kesehatan mentalku. Suatu malam, ketika aku sedang tidur, aku merasakan sesuatu yang dingin dan lembab menyentuh pipiku. Aku membuka mata dan mendapati wanita tanpa kepala itu berlutut di samping tempat tidurku, mencoba menempelkan kepala yang hilang ke lehernya yang terputus. Aku berteriak histeris, memanggil Michael dan Sarah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang dengan tergesa-gesa, tetapi ketika mereka mencoba memasuki kamar, pintu tiba-tiba terkunci rapat. Aku terjebak di dalam dengan wanita itu, yang kini menatapku dengan tatapan kosong. Aku merasa napasku terengah-engah, takut akan apa yang akan dilakukan oleh sosok itu. Tiba-tiba, wanita tanpa kepala itu mulai bicara. Suaranya bergema di ruangan, menusuk hatiku dengan kata-kata yang terdengar seperti jeritan dari alam baka. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi ke alam lain tanpa kepala yang hilangnya, dan dia butuh bantuan untuk menemukannya. Aku merasa iba padanya, merasa bahwa aku harus membantunya meskipun ketakutan masih menghantui diriku. Aku bertanya kepadanya tentang keberadaan kepala itu, dan dia memberiku petunjuk yang kabur tentang di mana aku bisa menemukannya. Tetapi, petunjuk itu cukup untuk membuatku bertekad untuk mencarinya. Keesokan harinya, aku memulai pencarianku di sekitar rumah itu. Aku mengikuti jejak-jejak yang diberikan oleh wanita tanpa kepala itu, berharap bisa menemukan kepala yang hilang dan mengakhiri teror yang telah kami alami. Tetapi, semakin jauh aku mencari, semakin jelas menjadi bahwa ada kekuatan gelap yang menghalangi pencarianku. Saat malam tiba, aku kembali ke rumah dengan tangan hampa. Aku merasa putus asa dan lelah, tetapi aku tahu aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku bersumpah untuk terus mencari kepala itu, tidak peduli apa risikonya. Setiap malam, wanita tanpa kepala itu kembali menemuiku dalam mimpi. Dia memberiku petunjuk-petunjuk baru, terus mendorongku untuk terus mencari. Walaupun takut, aku merasa bahwa aku memiliki tanggung jawab untuk membantunya menemukan kedamaian. Pencarianku membawaku ke tempat-tempat gelap dan tersembunyi di sekitar perumahan itu. Aku merasakan kehadiran kekuatan jahat yang semakin kuat, tetapi aku tetap bertekad untuk menemukan kepala itu. Aku tidak akan berhenti sampai aku berhasil. Akhirnya, setelah berhari-hari mencari, aku menemukan sebuah peti tua tersembunyi di dalam ruang bawah tanah rumah itu. Dengan hati-hati, aku membukanya dan di dalamnya terdapat sebuah kepala manusia yang terawat dengan baik. Aku tahu ini adalah kepala wanita tanpa kepala itu.
Dengan gemetar, aku membawa kepala itu ke ruang tamu dan meletakkannya di atas meja. Wanita tanpa kepala itu muncul di depanku. Matanya bersinar-sinar dengan kegembiraan. Dia mengucapkan terima kasih kepadaku sebelum akhirnya mengambil kepala itu dan menempatkannya kembali di lehernya yang terputus. Aku menonton dengan takjub ketika tubuhnya mulai bersinar dan lenyap ke dalam kegelapan, meninggalkan ruang tamu kami tanpa kehadiran yang menyeramkan. Keesokan paginya, suasana di rumah itu terasa berbeda, udara terasa lebih segar, dan aura kegelapan yang sebelumnya menggelayuti perumahan itu telah sirna. Aku merasa lega, mengetahui bahwa aku telah membantu wanita tanpa kepala itu menemukan kedamaian yang dia cari selama ini. Michael dan Sarah terkejut ketika aku bercerita tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Awalnya mereka ragu, tetapi ketika mereka melihat perubahan yang terjadi di rumah itu, mereka tak bisa tidak percaya pada apa yang aku katakan. Bersama-sama, kami merayakan keberhasilan ini dan berharap untuk masa depan yang lebih cerah di rumah baru kami. Namun, kejadian itu meninggalkan kesan mendalam pada kami semua. Kami belajar untuk tidak mengabaikan tanda-tanda yang tidak biasa dan selalu waspada terhadap kekuatan gelap yang mungkin mengintai di sekitar kami. Rumah itu tetap menjadi tempat tinggal kami, tetapi kami menyimpan pengalaman itu sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati dan memahami dunia roh. Beberapa bulan berlalu tanpa insiden yang mencolok, dan kehidupan kami kembali normal. Tetapi, kami tidak pernah melupakan apa yang terjadi di rumah itu dan selalu merasa terhubung dengan kekuatan gaib yang ada di sekitarnya. Mungkin itu adalah bagian dari kehidupan di rumah yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Saat ini, rumah itu tetap berdiri kokoh di tengah perumahan angker itu, tetapi tidak lagi menimbulkan ketakutan yang dulu. Kami telah menemukan kedamaian di dalamnya, meskipun bayang-bayang masa lalu terus menghantui pikiran kami dari waktu ke waktu. Namun, kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan. Mungkin saja kegelapan itu akan kembali mengintai kami, atau mungkin kami akan menemukan lebih banyak misteri yang tersembunyi di dalam dinding rumah itu. Yang pasti, pengalaman kami tinggal di rumah itu akan selalu menjadi bagian dari kenangan kami yang paling menakutkan.